Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ujian promosi doktor untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran bagi saudara Umar Usman. Selasa, 30 September 2025. Bertempat di Auditorium Profesor Dr. Idrus Andi Paturusi, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, dengan judul disertasi Suplementasi ekstrak daun Annona muricata menekan peningkatan persentase oklusi tunika intima arteri iliaca communis melalui modulasi kadar serum TNF alfa PDGFBB setelah tindakan angioplasti dengan balon kateter Fogarty pada kelinci New Zealand. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam hal ini sebagai ketua sidang terbuka ujian promosi doktor, promotor, ko-promotor dan para penguji memasuki ruangan ujian. Ujian promosi doktor Saudara Umar Usman dibuka oleh ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Izinkan saya menyapa sebelum saya memulai yang saya hormati dan tentunya yang sangat berbahagia keluarga dari calon kandidat doktor kita pada hari ini, keluarga Dr. Umar Usman. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Ketua Departemen Ilmu Bedah, SPS, KPS Ilmu Bedah dan seluruh staf dari Departemen Ilmu Bedah serta teman-teman sejawat di lingkup rumah sakit tempat Dr. Umar bekerja. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, di tengah-tengah kita telah hadir beliau Prof. Safri, dan Ketua ID Cabang Makassar Dr. Abdul Aziz Spesialis Urologi. Sebelum kita memulai dan saya membuka ujian promosi doktor ini, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi ini? Alhamdulillah siap. Siap. Selanjutnya kembali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ketut Putuyasa, spesialis bedah, spesialis BTKP, subspesialis FE konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Terima kasih dok untuk waktu yang luar biasa pada hari ini menyempatkan datang untuk memberi penilaian terhadap Dr. Umar Usman sebagai penguji eksternal. Tentunya kepada Profesor Dr. Prihantono, Profesor Dr. Gemini Alam, Dr. Andi Alfian dan ko-promotor serta promotor. Ko-promotor dalam hal ini adalah Profesor Dr. Andi Asadul Islam, spesialis bedah saraf konsultan, dan dipromotori oleh Profesor Dr. Warsinggi, spesialis bedah subspesialis bedah digestif. Dengan ini, sidang ujian promosi doktor Saudara Umar Usman saya nyatakan dibuka. Saya persilahkan saudara promotor untuk memperkenalkan Promovendus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan pimpinan sidang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Prof. Hairani, penguji eksternal, ko-promotor, dan seluruh penguji serta para hadirin yang saya banggakan hadir pada
pagi hari ini juga ada Direktur Rumah Sakit Wahidin dan Direktur Rumah Sakit Unhas, serta saya kira keluarga dan hadetolan. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Saudara Promovendus, yaitu nama Dr. Umar Usman, MKet Clean, SP, BTKV, Sub, SP, Konsultan. Lahir di Ujung Padang tanggal 21 Juli 1984. Dan sekarang beliau adalah konsultan bedah toras kardiovaskuler yang cukup muda untuk di Makassar, dan alumni juga dari S1 dari Universitas Hasanuddin, spesialis BTKV dari UNER, dan konsultan itu dapat dari College of Indonesian Association of Cardiothoracic and Vascular Surgeon. Dan beliau juga banyak membawakan paper baik di dalam maupun di luar negeri, banyak, dan jurnal-jurnal yang telah diterbitkan juga baik yang di dalam dan di luar negeri terindeks Scopus dan wajar, dan telah banyak mengikuti juga workshop-workshop dan course yang dilaksanakan baik di dalam negeri dan di luar negeri. Demikian mungkin untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Silakan Pak Ibu pimpinan sidang. Terima kasih kepada promotor. Selanjutnya saya persilakan kepada Promovendus untuk membacakan ringkasan disertasi dalam bentuk presentasi kurang lebih 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejawat buat kita semua. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hairani Rashid MSc, SPPD KGH, SPGK Finasim selaku pimpinan sidang sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dihormati Bapak Prof. Dr. Warsinggi SPB Subspesialis Bedah Digestif Konsultan MKes selaku promotor kami. Yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Andi Asaladul Islam SPBS Konsultan FICS selaku ko-promotor kami. Yang kami hormati Bapak Dr. Ketut Putuyasa SPB SPBTKV Subspesialis Vaskular Endovaskular FICS selaku penguji eksternal. Terima kasih dokter sudah datang kembali. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Prihantono SPB Subspesialis Onkologi Konsultan MKes selaku penguji kami. Yang kami hormati Pak Prof. Dr. Gemini Alam MSI APT selaku penguji kami. Dan yang terhormat Bapak Dr. Alfian Zainuddin MKM selaku penguji yang hari ini beliau berhalangan hadir. Serta kepada seluruh keluarga dan hadetolan yang sudah datang kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan segala kerendahan hati, saya Umar Usman sebagai presenter pada sidang terbuka proposi dokter hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Selaku pimpinan sidang, promotor, kopromotor, serta para penguji yang telah sabar mendampingi saya dalam menyelesaikan disertasi ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah membantu dalam selesainya disertasi kami. Sidang terbuka promosi dokter kali ini bertajuk Suplementasi Ekstrak Daun Anena muricata menekan penurunan presentasi oklusi tunika intima arteri iliaca communis melalui modulasi kadar serum TNF alpha, PDGFBB, setelah dilakukan tindakan angioplasti dengan balon kateter Fogarty pada kelinci New Zealand. Semoga sidang ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Iskemia tungkai akut atau akut limb iskemia adalah kondisi penurunan perfusi tungkai secara tiba-tiba. Insiden alih sekitar 1,5 per 10.000 populasi per tahun, dengan penanganannya adalah tindakan embolektomi dengan kateter balon Fogarty. Namun prosedur ini dapat menyebabkan penebalan tunika intima dan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Penelitian Switzer et al. Menunjukkan bahwa 12% kerusakan intima terjadi akibat penggunaan Fogarty kateter, dan sudah diujikan bahwa pada 18 ekor anjing yang ditrombektomi pada arteri karotisnya menunjukkan hiperplasia neointima setelah 4 minggu setelah prosedur. Namun belum banyak penelitian pada manusia mengenai efek hiperplasia intima setelah tindakan embolektomi dengan menggunakan Fogarty. Faktor yang memediasi hiperplasia intima itu ada banyak, termasuk salah satunya adalah inflamasi, hipoksia, shear stress, dan peningkatan trombogenesis.
Kemudian migrasi sel otot polos pembuluh darah ke intima itu memegang peran utama dalam terjadinya hiperplasia intima. Ada dimediasi oleh faktor nitric oxide, hipoksia induced factor 1A, mediator proinflamasi, ada banyak, faktor-faktor angiogenesis yang melalui faktor transkripsi tirosinase, kinase reseptor sehingga membentuk formasi hiperplasia. Penelitian kami itu berelaborasi dengan penelitian senior kami Syahroni Ibnu tahun 2020 yang menguji suplementasi L-arginin yang merupakan prekursor nitric oxide dalam proses cedera vaskular yang diberikan selama 4 minggu setelah tindakan angioplasti dengan balon kateter Fogarty pada kelinci yang mengalami cedera vaskular. Itu menunjukkan hasil mengalami reduksi ketebalan intima setelah percobaan. Kemudian Annona muricata atau sirsak mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid yang di dalamnya terkandung kaempferol, glisetin, dan quercetin, terkandung acetogenin dan alkaloid yang memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, antiproliferatif, serta antihipertensi. Senyawa ini berperan dalam menekan ekspresi TNF-alfa, hipoksia induced factor 1-alfa, dan jalur tirosin kinase. Mekanisme dalam studi vaskular, dalam studi praklinis menunjukkan bahwa senyawa antioksidan ekstrak daun Annona muricata melalui senyawa flavonoid memiliki efek vasodilatasi dan penurunan tekanan darah, serta peningkatan nitric oxide juga membantu menjaga fungsi endotelial dan tekan darah. Kemudian elaborasi yang kedua yaitu pada penelitian Dewi et al. Tahun 2021 itu pernah meneliti kemanjuran sirsak ini secara in silico yang menghambat peningkatan ekspresi hipoksia induced factor 1A dan sitokin proinflamasi yang menjadi salah satu faktor utama yang berperan dalam proses migrasi sel otot polos pada intima. Terdapat 3 senyawa bioaktif yaitu kaempferol, genistein, dan glisetin yang ada dalam flavonoid. Kemudian 2 studi klinis menunjukkan efektivitas potensial dari sirsak ini yang menjadi terapi ajupan pada kanker. Namun belum tersedia cukup data uji klinis pada kondisi kardiovaskular dan restenosis pasca angioplasti. Jadi novelty atau research gap dari penelitian kami adalah dalam analisis ini suplementasi pencegahan pembentukan hiperplasia intima yang efektif, murah, terjangkau, yakni suplementasi daun ekstrak Annona muricata atau sirsak. Belum pernah ada penelitian yang memberikan suplementasi ini dalam mencegah hiperplasia intima. Kemudian rumusan masalah, apakah suplementasi ekstrak sirsak ini dapat menurunkan kadar serum TNF-alfa, PDG-FBB, menurunkan kekebalan tunika intima, dan apakah perbedaan dosis itu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap ketiga parameter tersebut. Adapun tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui penurunan kadar TNF-alfa, PDG-FBB, dan penemalan tunika intima, dan apakah ada perbedaan dosis itu mempengaruhi 3 parameter tersebut. Manfaat penelitian bagi masyarakat dalam memperkenalkan khasiat suplementasi daun Annona muricata sebagai faktor utama mencegah hiperplasia neointima kepada masyarakat. Bagi klinisi, itu meningkatkan minat dan ilmu pengetahuan tenaga medis dan pencegahan pembentukan hiperplasia neointima di bidang kedokteran bedah vaskular. Dan bagi peneliti dapat memberi sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya. Iskemia tungkai akut merupakan kondisi darurat medis yang terjadi ketika aliran darah berhenti tiba-tiba ke ekstremitas dan ditandai oleh 6P yaitu pain, paresthesia, pallor, polycothermy, paralysis, dan pulselessness. Kemudian penyebabnya ada banyak, salah satunya adalah trombosis, trauma, emboli arteri, dan manajemennya sesuai dengan Rutherford. Dan salah satu penanganan dari akut limb ischemia adalah menggunakan balon kateter Fogarty setelah tindakan angioplasti. Balon ini ditemukan tahun 1963 oleh Thomas J. Fogarty, kemudian dilaporkan tingkat kelancaran pembuluh darah sebesar 84%, tingkat retrombosis segera hanya kurang dari 10%, sehingga prosedur trombektomi saat ini menjadi prosedur yang teknik yang umum digunakan pada kasus-kasus akut limb ischemia yang aman dan efektif. Sebuah studi dari Switzer et al. Membuktikan adanya hiperplasia neointima 4 minggu setelah tindakan. Dengan tekanan yang tinggi, itu tekanan di atas 100 gram force itu lebih cenderung menyebabkan hiperplasia, dan terdapat 12% kasus kerusakan intima dan komplikasi tersering. Dan penelitian pada anjing 18 ekor itu setelah di trombektomi pada arteri karotis anjing itu ditemukan adanya hiperplasia neointima setelah 4 minggu tindakan. Kemudian hiperplasia neointima mengacu pada renovasi vaskular pasca intervensi dan migrasi sel otot polos. Jadi sel otot polos pada tunika media itu akan bermigrasi dan berubah menjadi dia kehilangan fenotip kontraktil, akan berubah menjadi fenotip sekretorik yang akhirnya dari tunika media akan berpindah ke tunika intima menyebabkan penebalan dari endotel. Kemudian
onset hiperplasia intima pada jaringan yang sehat. Di sebelah kiri kita akan melihat ada lapisan pembuluh darah yang sehat. Di tengah pada saat setelah terjadi inflamasi, maka akan terjadi kematian sel, disfungsi dari endotel dan otot polos. Kemudian akan terjadi platelet agregasi. Selanjutnya pada fase kronik akan terjadi migrasi sel otot polos yang berubah dari kontraktil menjadi sekretorik. Itu kita bisa melihat terjadi penebalan dan penyempitan lumen yang menjadi dasar hiperplasia intima. Kemudian secara timeline atau perjalanan waktu kita bisa melihat bahwa proses terjadinya hiperplasia intima itu terjadi pada fase hiperakut, akut dan kronis. Jadi bisa dimulai dari jam, menit, dari jam, hari, bahkan sampai ke bulan. Kemudian dalam timeline ini kita bisa melihat bahwa dalam waktu hitungan jam PDG-FBB, tromboksin, fibrinogen, tromboksan A2 itu bisa mulai meningkat, dan TNF-alfa yang menjadi penelitian kami itu juga mulai meningkat pada proses inflamatori dari beberapa hari setelah cedera. Dan terjadinya deposisi itu bisa terjadi pada bulan pertama mengakibatkan penebalan dari tunika intima. Kemudian ini secara molekular di dalam sel otot polos itu adanya kerusakan endotel akibat shear stress itu menyebabkan terjadinya aktivasi jalur MAPK, yaitu terbentuknya RAS MEK-ERK dan akhirnya akan menginhibisi KLF4 yang ditengarai menjadi dasar terjadinya kontraktil gen dari vaskular otot polos berubah menjadi sekretorik yang akhirnya bermigrasi membentuk hiperplasia intima. Kemudian Annona muricata yang dikenal sebagai guanabana, sirsak, graviola atau pawpaw Brasil adalah tanaman asli yang sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Ada 212 senyawa pada Annona muricata yang telah diketahui, dan salah satu yang terbesar adalah flavonoid yang isinya ada kaempferol, glisetin dan genistein yang menjadi titik berat pada penelitian kami. Kemudian aktivitas farmakologi dari Annona muricata sebenarnya sudah banyak diketahui. Di sini kita bisa lihat Annona muricata bisa menjadi anti cancer, anti ulcer, anti diary, anti protozoal, obat anti diabetes, anti hipertensif, dan memang sudah umum digunakan sebagai terapi hipertensi. Dan dari itu kita bisa mengambil, ada yang dari batangnya, ada yang dari buahnya, ada yang dari daunnya, ada yang dari kulit batang, dan bahkan akarnya pun bisa digunakan. Kemudian Annona muricata atau daun sirsak sebagai antioksidan itu ada banyak kandungan bioaktif sebagai antioksidan alami, efek protektif terhadap sel endotel dan otot vaskular, dan satu lagi meningkatkan enzim antioksidan endogen yang memperkuat sistem pertahanan seluler terhadap stres oksidatif. Hubungan Annona muricata dengan hiperplasia intima ialah senyawa bioaktif ini ada 3 tadi dalam flavonoid, kaempferol, glisetin dan genistein, itu menginhibisi ekspresi hipoksia induced factor 1A yang mengganggu sinyal tirosin kinase yang merupakan jalur utama dalam peralihan fenotip dari smooth muscle cell. Kemudian berbagai penelitian praklinis menunjukkan bahwa daun Annona muricata memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Terbukti dari literatur sebelumnya bahwa menghambat aktivasi jalur PDG-FBB, menurunkan ekspresi TNF-alfa dan mengurangi stres oksidatif. Kemudian adapun kerangka teori kami dengan tindakan angioplasti dengan balur kateter Fogarty itu akan membentuk shear stress dan cedera endotel, dan dia akan mengaktifasi 2 jalur. Jalur yang pertama adalah terjadi proliferasi dini sitokain dan faktor pertumbuhan. Dari sini kita bisa lihat bahwa faktor pertumbuhan seperti PDG-FBB dan sitokin inflamasi seperti TNF-alfa yang kami teliti itu mengaktifasi jalur MEK RAS dan KLF4 sehingga memicu terjadinya migrasi sel otot polos. Yang kedua, lalu jalur disfungsi dan kematian endothelial cells, terjadi penurunan kadar nitrit oxide sehingga terjadi aktivasi hipoksia induced factor 1A sehingga terjadi hipoksia. Kedua jalur ini akan menyebabkan terjadinya deposisi extracellular matrix di intima, fibrosis, dan akhirnya hiperplasia neointima terbentuk. Nah, Annona muricata di sini yang memiliki ekstrak etanol dari daun Annona muricata yang di dalamnya terkandung polifenol, asetogenol, dan alkaloid. Itu yang dalamnya terkandung flavonoid lagi yang isinya adalah genistein, kaempferol, glisetin, dan quercetin. Itu efeknya 2. Yang pertama sebagai antioksidan, yang kedua sebagai antiinflamasi. Dengan adanya antioksidan dari antiinflamasi dari Annona muricata ini akan menyebabkan penurunan TNF-alfa, PDG-FBB sehingga mencegah migrasi dari sel otot polos, mencegah inflamasi dan menurunkan hipoksia sehingga hiperplasia intima tidak terbentuk.
Kemudian adapun variabel independen kami adalah penggunaan suplementasi anonak muricata setelah tindakan dengan kateter balon Fogarty, dengan variabel antara adalah titik beratnya di TNF alpha dan PDGF-BB yang kita periksa secara ELISA, dengan variabel dependen adalah terbentuknya hiperplasia intima yang kita ukur dengan persentase oklusi. Kemudian hipotesis dua arah yaitu penurunan TNF alpha, PDGF-BB, ketebalan tunika intima secara lebih kecil setelah suplementasi, dan dosis anonak muricata optimal berpengaruh terhadap ketebalan tunika intima melalui serum TNF alpha dan PDGF-BB setelah tindakan angioplasti. Metode penelitian kami dilakukan di Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin, Laboratorium Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, dan Laboratorium SPTN Universitas Hasanuddin. Dengan desain penelitian kami adalah true experimental in vivo dengan desain pre-post test control group, waktunya bulan Agustus sampai November 2024. Kemudian subjek penelitian kami adalah kelinci New Zealand sehat usia 6 bulan, berat badannya 3,4 sampai 3,8 kilo dengan drop out ketika ada sampelnya mati, infeksi dan jaringan darah dan histopatologi rusak, dengan besar sampel sesuai dengan rumus Federer adalah 4. Jadi total ada 17 kelinci dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian bagaimana dosis mengenai anonak muricata? Dosis established adalah dosis red dengan dosis in vivo pada penelitian tikus tahun 2010 itu 100. Karena belum ada dosis kelinci, maka kami menggunakan table conversion of animal dose by body surface area. Ternyata BSA rabbit atau kelinci itu 2 kali dari BSA tikus, sehingga diperoleh 2 kali dari dosis optimal tikus adalah 2 kali 100, jadinya dosis optimal 200. Kemudian pada penelitian ini kami membagi 3 dosis optimal, 3 kali dosis optimal dan dosis sepertiga dosis optimal, sehingga diperoleh 50, 200 dan 600. Kemudian alur penelitian kami, sampel penelitian dibagi menjadi grup eksperimen dan grup kontrol. Grup eksperimen kita menjadi grup anonak muricata 50, 200 dan 600, dan grup kontrol kemudian diambil sampel serum. Kemudian dilakukan tindakan angioplasti dengan balon kateter Fogarty. Grup eksperimen diberi ekstrak anonak muricata dan grup kontrol tidak diberikan ekstrak anonak muricata. Kemudian pada hari ke-28 kita terminasi, kita ambil sampel PA dari arteri iliaka dan sampel serum untuk memeriksa histopatologi dan serum TNF dan PDGF-BB secara ELISA. Kemudian ekstrak anonak muricata ini kita lakukan di laboratorium farmasi di bawah bantuan Prof. Gemini Alam. Terima kasih Prof. Ekstrak kita buat melalui 6 tahap sampai kemudian terjadi kita analisis. Kemudian perlakuan sampel kita lakukan dengan kateter Fogarty 3 Frank dengan volume 0,2 ml punya Edward. Kemudian insersi Fogarty melalui arteriotomi ke arteri femoral ke arah iliaca comunis sepanjang 3 cm sampai tepat percabangan aorta abdominalis. Kemudian ketebalan kateter balon dikembangkan hanya setengahnya 0,1 mili sehingga tercapai 2 kali diameter arteri iliaca comunis, yaitu sekitar 4 sampai 10 mm. Kemudian perlakuan sampel ini adalah teknik yang kita lakukan waktu melakukan tindakan angioplasti balon Fogarty. Kemudian ini waktu kami melakukan perlakuan balon kateter Fogarty, kami masukkan ke arteri femoral kelinci, masuk sampai arteri iliaca. Kemudian kami kembangkan balon 0,1 cc. Kemudian kami ulangi perlakuan angioplasti ini sebanyak 3 kali. Kemudian pemberian ekstrak anonak muricata pada kelompok intervensi diberikan minum per oral dengan menggunakan sonde selama 28 hari, tiap hari 1 kali dosis, sesuai dengan dosis yang kita buat 3 dosis. Kemudian prosedur ELISA menggunakan reagen TNF alpha dan PDGF-BB di laboratorium RSPTN Unhas. Kemudian seluruh prosedur pemeriksaan histopatologi atau PA dilakukan di laboratorium patologi Rumah Sakit Unhas. Kemudian kami membuat grading histopatologi hiperplasia intima untuk mengetahui persentase oklusi dengan rumus demikian. Kemudian definisi operasional histopatologinya itu kita ukur berdasarkan grade 0 sampai grade 4. Grade 1 itu luminal occlusion kurang dari 50%, grade 2 50 sampai 75, grade 3 di atas 75, dan grade 4 adalah complete luminal occlusion. Kemudian analisis data menggunakan univariat dan bivariat dengan bermakna jika kurang dari 0,05. Kemudian kami menguji ekstrak anonak muricata yang kami periksa bahwa di sini dengan menggunakan penyari atau ekstraktor etanol 70%, kami menemukan bahwa
Kandungan total flavonoid dalam Annona muricata yang kami coba itu cukup tinggi, yaitu di poin nomor 5, yaitu sebesar 0,9%, dan polifenol itu 0,91%, di mana seharusnya standar baku pada buku Farmakopoeia Herbal Indonesia tahun 2017 itu ekstrak Annona muricata tidak boleh kurang dari 0,36. Jadi dalam hal ini ekstrak yang kami gunakan memang terbukti memiliki kadar flavonoid dan polifenol hampir 3 kali dari normal, makanya cukup tinggi. Kemudian bagaimana kadar PDG-FBB sampel setelah kami lakukan percobaan dengan Annona muricata 50, ternyata perubahannya menurun 18%, dengan Annona muricata 200 menurun kadarnya 62%, dengan 600 kurang dari 60%, sedangkan pada kontrol negatif yang tidak kita beri Annona muricata itu terjadi peningkatan kadar PDG-FBB yang cukup tinggi, yaitu sebesar 369%. Dari tabel box plot ini kita bisa lihat yang biru adalah pre-intervensi, yang warna hijau adalah post-intervensi. Dari sini kita bisa lihat bahwa kelompok Annona muricata 200 dan 600 itu mengalami signifikansi penurunan setelah intervensi, dan dan kelompok kontrol negatif yang tidak diberikan mengalami juga signifikan peningkatan. Dari hal ini dilihat bahwa senyawa flavonoid dalam Annona muricata itu mampu menekan migrasi vascular submuscle cell yang dimediasi oleh PDG-FBB. Kemudian yang kedua, TNF-alpha. Hampir sama, bahwa Annona muricata 50 itu memberikan penurunan sedikit hanya 4%, yang 200 kurang penurunan 18%, dan 600 penurunan 32%, sedangkan pada kelompok kontrol negatif itu mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 179%. Tabel box plotnya pun sama bentuknya. Jadi ini sinkron dengan PDG-FBB, yang berperan adalah yang 200 dan 600, sehingga ditengarai bahwa senyawa flavonoid itu menghambat mediator proinflamasi sehingga menurunkan TNF-alpha. Kemudian gambaran histopatologi ini kami peroleh dari Laboratorium Patologi RS Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin. Ini bagi menjadi 5 kelompok sebenarnya ya. Kelompok 50 yang 4 di atas, yang kiri ada yang 200, 600 dan kontrol, serta ada 1 kelompok yang sehat. Kemudian dari sini distribusi presentasi oklusinya ternyata bahwa berdasarkan hasil perhitungan presentasi oklusi, yang menang adalah Annona muricata dosis 200 karena mengalami penurunan paling sedikit sekitar 41%. Sedangkan berdasarkan grading histopatologi yang kami buat, grade 1 sampai 4, grade 1 sampai grade 4 makin buruk atau total oklusi di grade 4, ternyata pengamatan histopatologi ini menunjukkan dosis optimal di 200 sama dengan 600 dibanding kelompok 50 dengan kontrol negatif. Kemudian dilakukan uji regresi terhadap pengaruh Annona muricata terhadap presentasi oklusi melalui jalur mediasi PDG-FBB dan TNF-alpha. Di sini kita bisa melihat bahwa yang sebenarnya yang memiliki peran dalam menekan presentasi oklusi adalah di Annona muricata 200. Di Annona muricata 200 dengan kadar PDG-FBB yang signifikan 0,042, dan dia dengan efek waktu dia mampu menekan peningkatan secara signifikan presentasi oklusi, dan itu tidak dimiliki oleh TNF-alpha di dosis manapun. Nah, ketemuan ini membuktikan bahwa dosis 200 Annona muricata itu merupakan dosis optimal dalam menekan peningkatan presentasi oklusi melalui jalur mediator PDG-FBB. Kemudian ini kita lebih buat dalam bentuk tabel. Ternyata di Annona muricata 200 itu mampu menurunkan kadar PDG-FBB sebesar 72%, yang penurunan ini dalam proses waktu selama 28 hari itu mampu menekan peningkatan presentasi oklusi pada vaskular atau endotel dari pembuluh darah arteri femoral dari kelinci. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa efek protektif terhadap daun Annona muricata terhadap inflamasi dan remodeling vaskular, efek ini dapat dimanfaatkan untuk terapi adjuvan pada penyakit yang melibatkan inflamasi vaskular. Fokus utama pada keterbatasan ini adalah fokus utama hanya pada ketebalan tunika intima saja, belum ada laporan efek samping dan toksisitas, tidak adanya kelompok pembanding dan terapi standar atau agen inflamasi lain. Kesimpulan kami adalah suplementasi Annona muricata setelah tindakan angioplasti dengan balon kateter Fogarty dapat menurunkan kadar TNF-alpha dan PDG-FBB secara signifikan.
Dosis 200 menunjukkan TNF alfa PDGFBB paling optimal. Persentase oklusi tinika intima juga lebih rendah secara bermakna pada dosis 200. Di antara variasi dosis yang diberikan, dosis 200 yang memberikan efek paling optimal dalam menekan biomarker inflamasi yang lebih besar dan dalam menekan peningkatan presentasi oklusi. Secara keseluruhan atau overall, dosis 200 dinilai paling efektif sebagai dosis kerja. Kemudian saran penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengidentifikasi kandungan aktif utama. Durasi pemberian ekstrak mungkin perlu diperpanjang, disarankan untuk pengujian uji imunohistokimia atau molekuler lain, dan evaluasi toksisitas akut atau subkronis serta parameter klinis lain perlu ditambahkan untuk menjamin keamanan penggunaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Promovendus. Tapi kalau selayang pandang saya melihat muka audiens ada yang mengerti betul, ada yang menganggap apa ini yang diceritakan oleh Dr. Umar. Jadi kalau mau barangkali bahasa awamnya itu Dr. Umar itu ahli pipa. Pipa kemudian ada kotoran, aliran air tidak lancar. Si calon dokter ini akan mau melihat bagaimana dilancarkan, dia tindaki. Tapi ternyata dia menemukan bahwa ada daun yang bisa memberikan perbaikan lebih berarti pada semua yang habis dia operasi itu. Kira-kira mungkin begitu Dokter Umar, awamnya ya. Karena saya melihat ada sisi orang yang akhirnya bingung juga apa, tapi di sisi sini semua mengerti mungkin karena anak muridnya Dokter Umar ya. Terima kasih. Akhirnya kita sampailah pada pengajuan pertanyaan dan sanggahan kepada Dokter Umar yang dimulai dari penguji eksternal dan lasimnya tidak lebih dari 5 menit untuk setiap penanya dengan syarat promotor dan kopromotor tidak memberikan pertanyaan tetapi memberikan penguatan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh Promovendus. Untuk itu saya mau mempersilahkan kepada Dr. Ketut Putuyasa. Kalau yang lain 5 menit, Dokter Putu bisa 50 menit. Silakan. Jauh-jauh dari Bandung, sayang kalau 5 menit. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saya sangat bangga sekali berdiri di antara para guru besar ini. Mudah-mudahan saya dapat angin segar juga nih dari beliau-beliau di sini nih. Mudah-mudahan. Jadi terima kasih, yang saya hormati Ketua Sidang, promotor dan kopromotor, para penguji, dan khususnya Dr. Umar. Ini sewaktu beliau ini ke Bali nih, ya, ada stase belajar di Rumah Sakit Sanglah. Beliau ini sempat menolong pasien saya dengan pengalamannya. Jadi murid belum tentu lebih bodoh daripada gurunya. Saya ingat ya, ada res, kemudian kita lakukan sesuatu. Selamat untuk Dr. Umar atas promosi doktor pada hari ini. Karena saya diundang sebagai penguji eksternal, saya akan pergunakan sebaik mungkin momen ini untuk menyampaikan pertanyaan apakah benar-benar Dr. Umar ini memiliki kualifikasi doktor, ya. Jadi, tapi saya yakin dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan ini bisa beliau jawab. Dr. Umar yang terpelajar, kita tahu bahwa semua tindakan intervensi endovaskuler itu memberi dampak pada terjadinya new intima imperplasia. Dan saat ini di bidang kardiovaskuler untuk mencegah resiko itu sudah ada kesepakatan, bahkan sudah menjadi guideline, suatu bentuk device yang memiliki obat yang kita sebut dengan drug eluting stent atau drug eluting balloon. Berdasarkan penelitian saudara ini melalui suatu penelitian tentang Anota Morikata, tetapi saudara Promovendus melakukan dengan pemberian oral. Tentu
eh, ada upaya-upaya inovatif bersama para pembimbing, terutama terkait dengan farmakologi, sifat-sifat farmakologi. Apakah menurut Dr. Umar ini memungkinkan tidak ekstrak dari Annona muricata ini bisa kita bentuk di dalam kemasan sebagai drug eluting balloon maupun drug eluting stent? Itu pertanyaan pertama. Silakan dulu. Ya. Terima kasih Dr. Yase atas pertanyaannya. Jadi memang sejak 1 atau 2 dekade ini memang sudah dikembangkan. Jadi memang balon ataupun stent yang ada yang kita biasa pakai atau di kardiologi pakai sehari-hari itu sudah ada obatnya, dan obatnya itu memberikan efek antiproliferatif. Jadi setelah dikembangkan balonnya, lengket di pembuluh darah, dia akan melepas balon itu atau stent itu akan melepas obat untuk mencegah terjadinya proliferatif atau peningkatan tekanan peningkatan plak atau peningkatan hiperplasia endointima yang terjadi. Menurut saya penelitian saya kali ini kan menggunakan ekstrak daun sirsak, Prof. Dok. Yang secara penelitian saya mampu membuktikan bahwa daun sirsak ini memiliki efek yang hampir sama. Efeknya adalah efek antiproliferatif yang mencegah migrasi dari otot polos dari tunika media ke tunika intima untuk mencegah penebalan. Cuman ya yang tadi keterbatasannya adalah ini diminumkan di kelinci, bukan dimasukkan ke dalam device. Kemudian yang pernah saya baca adalah pembuatan dari drug eluting stent atau ada drug coating, di-coating, jadi balon itu di-coating atau dilapisi oleh obat. Ya, yang selama ini yang established adalah paclitaxel atau sirolimus ya, Dok, Prof. Ya, obat ini memang mampu memiliki efek antiproliferatif, tapi baru perusahaan-perusahaan besar yang mampu membuat itu. Kenapa? Karena untuk membuat mikropartikel yang seperti ini memang dibutuhkan teknologi khusus. Jadi memang dibutuhkan balon dengan bahan khusus. Obatnya perlu diberikan obat tambahan lagi untuk bisa nempel. Kemudian kalau saya nggak salah, dia masuk ke pembuluh darah belum dilepas, dan dilepas pada saat dia nempel di pembuluh darah. Mungkin teknologi itu yang belum kita punya, Dr. Yase. Tapi menurut saya ekstrak daun Annona muricata ini memiliki efek antiproliferatif yang hampir sama. Mudah-mudahan kedepannya ya bisa dilakukan penelitian kembali, Prof. Dok. Terima kasih. Terima kasih. Izin sekali pertanyaan sekali lagi. Prof. Pokoknya bisa sampai 50 menit. Yang lain cuma 5 menit. Silakan. Suatu kehormatan bagi saya dan Udayana ya untuk berada di tengah-tengah yang sidang yang terhormat ini. Dr. Umar, pertanyaan kedua ini lebih tentang teknis penelitiannya, metodologinya ya. Dr. Umar memilih dosis melalui perhitungan sendiri ya pada penelitian ini. Padahal ada juga penelitian lain yang sudah established. Bisakah Dr. Umar memberikan penjelasan apakah kenapa tidak memilih dosis yang sudah established dari penelitian orang lain atau dari literatur yang ada? Apakah itu tidak visible ya? Atau ada pertimbangan lain yang menyebabkan adanya suatu pemilihan dosis yang tentunya berbeda, padahal sama-sama hewan. Ya. Terima kasih. Boleh slide saya? Tolong IT mengembalikan kepada slide presentasi tadi. Ya, dosis. Ya, mengenai pemilihan dosis, diskusi ini berkembang waktu pembacaan proposal kami. Ya, Prof. Gaby ini juga sangat membantu kami dalam menentukan pemilihan dosis ini. Jadi dosis yang established baru dosis tikus.
belum ada dosis kelinci, Prof. Jadi memang kalau semisalnya saya melakukan penelitian pada tikus, maka saya akan mengambil dosis established. Kenapa? Karena baru ada tikus. Tapi kesulitannya adalah tikus tidak mungkin saya trombektomi arteri femoralnya, Dok, karena kecil. Nah, makanya kami mengambil dosis terbagi dengan menggunakan dosis BSA pada rabbit dengan rat. Ternyata dosisnya adalah bahwa BSA-nya kelinci itu 2 kali dari BSA-nya tikus. Kemudian yang mana yang lebih efisien? Apakah harus mengambil dosis yang established yang 100 dikonversi kepada 200? Kenapa harus membagi dosis menjadi dosis sepertiganya dan dosis 3 kalinya? Ya, yang pertama karena memang belum pernah ada penelitiannya, dan saya memang kami memang mencari dosis optimal, Dok. Dan ternyata memang setelah dilihat hasilnya memang dosis established yang bagus, Dokter. Kalau di tikus adalah 100 dikonversi ke rabbit 200, ya memang 200 adalah dosis optimal. Bukan dosis besar 600 atau dosis sepertiga atau 50, bukan. Jadi memang dosis established yang 100 pada rat dikonversi ke rabbit ternyata memang optimal. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Umar. 2 pertanyaan sudah dijawab dengan lugas, tepat, dan menurut saya itu benar adanya, dan saya merasa puas. Oleh karena itu sekali kembalikan. Terima kasih Dr. Ketut Putuyasa. Tadi Dr. Ketut meminta doa agar dapat terproses seperti kami-kami yang lain yang sudah memakai toga. Kalau menerawang lihat sisternya sedang proses, Dok. Jadi insya Allah. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Prihantono, spesialis DASUB, spesialis onkologi, konsultan MKes. 5 menit. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Prof. Dr. Hairani Rashid, promotor Prof. Dr. Warsingge, kopromotor Prof. Dr. Andi Asadul Islam, kemudian penguji eksterna Dr. Ketut Putuyasa, spesialis bedah, subspesialis bedah torak kardiak vaskuler konsultan, dan penguji Prof. Dr. Gemini Alam PhD. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Umar Usman, spesialis bedah torak kardiak vaskuler yang sudah menyelesaikan disertasinya dan telah sampai pada tahap promosi doktor. Penelitian ini sangat bagus karena memiliki novelty, karena biasanya Annona muricata itu dikaitkan dengan sitotoksik. Jadi penelitian selama ini itu lebih banyak diteliti pada pasien-pasien kanker untuk obat-obat sitotoksik. Nah, penelitian ini sangat jarang karena dia meneliti Annona muricata ini dikaitkan dengan penghambatan penebalan tunika intima, dan ini mempunyai relevansi klinis yang jelas karena Dr. Umar ini berusaha untuk memecahkan masalah yang sering terjadi pada tindakan bedah torak maupun bedah vaskuler, yaitu restenosis dengan bahan-bahan alami yang sering kita temui di sehari-hari. Nah, ini cukup bagus untuk penelitian ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada penelitian ini kan suplementasi ekstrak Annona muricatanya terbukti ya menurunkan kadar TNF alfa, kemudian PDGF BB, dan ketebalan tunika intima pada kelinci pasca angioplasti. Nah, bagaimana saudara bisa menjelaskan hubungan kausal antara penurunan dari biomarker TNF alfa dan PDGF BB ini dengan berkurangnya ketebalan dari tunika intima? Apakah dua biomarker ini sudah cukup mewakili
atau dapat cukup untuk menjelaskan semua mekanisme penghambatan ketebalan hiperplasia intima? Ya. Ya. Tolong slide saya. Ya, di kerangka konsep yang jelimet ini mungkin saya bisa mencoba menjawab pertanyaannya, Prof ya. Jadi ekstrak daun Annona muricata ini kan ada banyak kandungan senyawa aktif. Kalau di kanker biasanya pakai alkaloid atau efek asetogenin yang kita banyak ambil. Sedangkan di penelitian kami itu lebih banyak melihat di kandungan fenolat atau polifenol yang di dalamnya terkandung flavonoid. Kemudian dari sini ada banyak jalur, ada dua jalur, maaf Prof, dua jalur. Yang pertama jalurnya proliferasi dini sitokain dan disfungsi kematian xenodotel. Yang kami lihat bahwa KM ferrol ini itu dari poliflavonoid ini ada dua jalur yang bisa kita ambil untuk menekan hiperplasia intima. Yang pertama jalur menekan inflamasi, yang kedua jalur antioksidan. Kemudian di hasil penelitian saya itu bisa menjelaskan bahwa dosis 200 yang di tabel merah, dosis 200 ini Prof, itu mampu menekan penurunan kadar PDG-FBB itu sebesar 72% yang secara statistik p-value itu signifikan. Nah, yang penurunan 72% ini dengan masa waktu 28 hari pemberian Annona muricata secara oral pada kelinci setelah percobaan itu mampu menekan terjadinya peningkatan persentase oklusi sebesar 53%. Jadi ini memang jalurnya sudah ketemu bahwa secara tidak langsung bahwa Annona muricata 200 itu mampu menekan persentase oklusi melewat jalur modulasi dari PDG-FBB, tapi tidak berlaku di TNF alfa. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Satu lagi Ketua Sidang. Mengenai dosis. Jadi dari penelitian ini menggunakan dosis 50, kemudian 200 sama 600. Biasanya kalau kita menentukan dosis yang optimal itu kita menentukannya dosis terapeutiknya dan disandingkan dengan efek samping. Efek sampingnya bisa diterima, dosisnya bisa diterima. Tapi biasanya dosis dan efek itu berjalan linier. Nah, pada kasus ini terjadi efek plateau. Jadi yang 50 itu belum memberikan efek terapi, kemudian yang 200 memberikan terapi yang optimal, tapi yang 600 malah tidak memberikan terapi yang lebih optimal dibandingkan 200. Ini belum membicarakan mengenai efek sampingnya. Bagaimana Dr. Umar bisa menjelaskan efek plateau pada kasus ini? Apakah ada mekanisme yang bisa menjelaskan efek plateau ini? Ya, terima kasih. Ya, kami memilih tiga dosis ya pada penelitian ini, 50, 200, 600. Benar sekali bahwa dosis 200 optimal. Kenapa dosis 200? Padahal kan dosis 200, 600, harusnya dosis 600 kan tinggi ya Prof ya. Harusnya mungkin terjadi perbaikan lebih baik daripada dosis 200. Ya, kami sebenarnya saya belum bisa membuktikan secara pasti kenapa dosis 600 ini malah justru dia bagus tapi tidak seefektif dosis 600, karena betul ada namanya dalam dosis obat, mungkin Prof Gemini pernah menjelaskan ke kami ya, bahwa ada efek namanya U-shape inversion dose atau efek plateau, di mana justru yang 600 kenapa sih nggak bisa berperan lebih baik, karena ya menurut kami justru dia tidak lagi menjadi antioksidan, bahkan dosis 600 karena dia dosisnya lebih, dia bisa menjadi prooksidan Prof, yang akhirnya penurunan kadar PDG-FBB dan TNF alfa itu tidak tercapai optimal seperti dosis 200. Demikian.
Terima kasih Dokter Umar. Dari saya cukup dan saya puas dengan jawaban Terima kasih, Dokter Prof. Umar. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih kepada Prof. Pri. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji Profesor Dr. Gemini Alam, MSI Apoteker. Mungkin Prof kalau bertanya juga bisa membantu menjelaskan tadi tentang beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan obat. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat kepada tim promotor dan juga teristimewa untuk saudara Dr. Umar selaku Provendus pada hari ini. Para penguji yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, satu hal yang kita sebut sebagai Annona muricata ini sebagai sirsak. Ada dua sirsak di Makassar ini yang kita kenal. Ada dalam bahasa Makassar kita sebutnya ada Sirikaya Balanda, ada Sirikaya Barutu. Nah, yang digunakan oleh Provendus ini adalah Sirikaya Balanda. Jadi Annona muricata, yang satunya Annona squamosa. Dua-duanya manis dan dua-duanya enak. Terkait dengan ini, penelitian ini, seperti yang disampaikan tadi bahwa dosis yang diberikan ini ada sepertiga dosis penuh dan 3 kali lipat. Ya. Kenapa ini digunakan dari konsultasi kemarin? Di semua tanaman obat itu ada istilah yang kita sebut dengan dose dependent. Ada dose yang tepat bisa digunakan. Kalau dosisnya kecil tidak berefek, dosis tinggi bisa terjadi ketoksikan. Sebelum penelitian ini dilakukan, dalam penemuan obat ini seringkali digunakan sebagai obat toksisitas, ya. Jadi sebagai untuk sitotoksik, ya, seperti yang disampaikan penguji tadi, ya, sebagai obat anti kanker. Sehingga dalam penggunaannya ini karena toksik, tidak boleh semua orang boleh menggunakan, mengkonsumsi tanaman ini. Terutama untuk orang-orang yang hamil muda. Ini tidak boleh dikonsumsi karena ini sitotoksik, bisa jadi anaknya cacat, lahir cacat, bisa jadi keguguran. Oleh karena itu, yang paling pertama saya harus tanyakan di awal penelitian ini, apakah tanaman ini aman untuk jantung dikonsumsi? Ya, artinya dalam dosis yang digunakan, saudara Provendus ini tidak sempat melakukan uji toksisitas akut, toksisitas subkronis sebagai cikal bakal obat ini aman dikonsumsi. Kalau ini dilakukan berarti kita harus menguji setahun lagi karena waktunya cukup lama, ya. Jadi pekerjaan untuk 3 bulan memberi tikus setiap hari makanan ekstrak daun nanas ini, sirsak, sehingga ini kasihan kalau dipaksakan untuk mengerjakan uji sitotoksik itu, ya. Sehingga dari penelitian ini saya minta Provenda untuk bisa menyampaikan terkait dengan data keamanan Annona muricata ini, ya, karena ini digunakan untuk jantung, ya. Jadi penyumbatan jantung, penyumbatan pembuluh darah di jantung, ya. Nah, kalau ini digunakan berarti kan harus aman dulu. Ya, kalau persoalan dia memberikan efeknya lama, misalnya setelah 28 hari penggunaan berturut-turut, maka itu wajar, ya. Jadi penggunaan obat herbal ini tidak ada obat herbal yang sekali konsumsi langsung berefek cespleng. Ya, 28 hari saya kira ini sudah cukup bagus
dan biasanya uji toksisitas subkronis ini sudah bisa memberikan gambaran. Nah, saya ingin bertanya mengenai keamanan referensi yang Anda gunakan terkait dengan keamanan daun sirsak ini ya, untuk digunakan sehingga bisa digunakan untuk penyumbatan itu. Ya, yang kedua, tadi itu saya tanya ya, kenapa Annona muricata yang Anda pakai di dalam penelitian ini ya? Karena ini saya lihat memang dari pengalaman kami di dalam penulisan Pharmacopoeia Herbal Indonesia ini, hari ini juga ada hadir senior saya Pak Burhanuddin Taibe, juga salah satu tim Pharmacopoeia Herbal Indonesia hadir di sini. Ya, yang saya tanyakan, kenapa Annona muricata yang Anda pakai bukan Annona squamosa? Kan dua-duanya ini enak, dua-duanya ada di halaman rumah masing-masing biasanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi Prof Gemini ini sangat membantu saya. Jadi kami sebagai dokter biasanya Dok hanya tahu menuliskan resep, tapi setelah penelitian ini saya baru tahu bahwa dari fitofarmaka penggunaan sirsak ini bagaimana cara mengolahnya, ekstraksinya, sampai ekstraksinya pun kami uji bahwa di dalamnya itu memang terkandung flavonoid yang kita mau cari. Jumlahnya cukup dan bisa kita aplikasikan. Mengenai dosis toksik, ya memang betul penelitian kami tidak meneliti mengenai efek toksisitas, tapi di antara penelitian kami yang pertama memang terjadi penurunan berat badan secara kelinci tapi tidak signifikan. Jadi menurut kami selama 28 hari pemberian itu tidak masalah. Yang kedua, sesuai literatur memang sudah ada literaturnya bahwa efek toksisitas akut. Jadi toksisitas akut itu adalah berapa dosis yang satu kali diberikan kelinci atau hewan itu mati. Nah, dosis toksisitas akut itu tahun 2010 kalau tidak salah ada dicantumkan 1,6 gram per kilogram berat badan, sementara kita hanya menggunakan dosis 600 paling maksimal. Jadi memang masih sepertiga dari dosis toksik. Kalau dosis toksisitas subkronis itu dilaporkan bahwa setelah 14 hari diberikan di atas 1000 mg itu hewan bisa mati. Yang kedua, mengapa kami mengambil daun Annona muricata ini sebagai bahan sebagai ekstrak di penelitian kami? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan yang satunya lagi? Ya mungkin dasar saya adalah dari penelitian tadi Dewi et al. Dia baru melakukan secara in silico bahwa dari penelitian in silico itu dia menemukan bahwa genistein, glisetin yang ada dalam flavonoid dari Annona muricata itu mampu mencegah menurunkan hipoksia induced factor 1 alfa yang menjadi dasar, sebenarnya dasar utama penelitian saya ini, Prof Dok. Kemudian kenapa daunnya? Ya karena memang kenapa bukan buahnya, kenapa bukan batangnya, kenapa harus daunnya? Karena memang dari daun terdapat jadi pabrik kimia dalam suatu tanaman itu memang ada di daunnya, bukan di buahnya atau bukan di batangnya. Makanya saya memilih daun Annona muricata ini sebagai bahan dari penelitian kami. Terima kasih, Prof. Prof Gemini, ada tanggapan lagi? Cukup 5 menit kan? Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof Gemini. Alhamdulillah semua jawaban dan pertanyaan dapat dijelaskan oleh Promoven saat ini, begitu juga dengan sanggahan-sanggahan, hingga akhirnya kita sampailah pada penguatan-penguatan yang akan diberikan oleh co-promotor dan promotor. Sekali lagi, tidak dalam posisi bertanya. Kepada Profesor Dr. Andi Asadul Islam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Dan tentu tak lupa selamat kepada Saudara Umar Usman dan Departemen Ilmu Bedah serta Prodi Toraks Kardiovaskuler yang insya Allah pada sebentar lagi ini Saudara Umar Usman sudah mencapai gelar akademik tertinggi dalam bidang kedokteran. Dari diwanti-wanti nggak boleh nanya, jadi ya sudahlah. Tidak, saya memang tidak ingin bertanya, saya alhamdulillah sudah puluhan atau bahkan ratusan saya membimbing
S3 dan masih ada ganjalan di hati saya yang selalu nih, kapan kita bisa produksi ini daun Annona muricata menjadi satu produk. Dan kita punya ahlinya nih. Sebelah saya Prof. Gemini. Kita dekan sama-sama dulu ya. Nah, pernah bersama-sama dekan Fakultas Farmasi dan saya Fakultas Kedokteran, kolega. Kira-kira kapan ya kalau kita bisa, banyak yang bisa kita lakukan untuk hilirisasi. Nah, Annona muricata, daun Annona muricata ini di mana-mana bisa kita temukan ya. Jadi kalau bisa kita jadikan satu bulan Fakultas Kedokteran dan Farmasi, why not? Bisa satu hal yang jadi saya berharap ayo kita sama-sama. Saya kira Fakultas Farmasi Prof. Gemini ini juga pasti mau membantu kita untuk memproduksi ekstrak Annona muricata dengan dosis yang tepat 200 mg per kilogram berat badan untuk treatment dari mungkin bukan hanya untuk yang operatif, tetapi kan kasus-kasus yang sumbatan, terutama saya spesialis bedah saraf, jadi mungkin aja untuk pasien-pasien yang mengalami iskemik karena sumbatan pembuluh atau gangguan pembuluh darah di otak, jangan-jangan Annona muricata juga berfungsi dengan baik. Dan itu kalau bisa itu sangat menolong pasien-pasien kita. Saya secara pribadi lebih takut terhadap iskemik daripada bleeding. Iskemik kadang-kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bleeding kadang-kadang kita masih bisa lakukan tindakan operasi. Tapi iskemik seringkali jadi satu masalah besar untuk brain iskemik. Jadi saya berharap mari kita lanjut, jangan kita berhenti untuk senantiasa melanjutkan penelitian atau menghasilkan sesuatu yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tadi saya iseng-iseng tanya nih Prof. Gemini, kira-kira kambing itu yang makan daun Annona muricata itu ada nggak yang sakit sumbatan pembuluh darah tuh? Pasti belum bisa jawab karena memang kita tidak punya penelitian. Tapi jangan-jangan binatang-binatang yang senantiasa memakan daun itu dan Annona muricata itu tidak mengalami sumbatan aliran darah. Mungkin itu saja, saya tidak mau bertanya karena nanti dimarahin sama Ibu Dekan. Terima kasih sekali lagi, selamat Dr. Umar Usman dan juga keluarga serta Prodi Bedah Toraks Kardiovaskuler dan Departemen Ilmu Bedah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asadul. Jadi Prof. Asadul mengingatkan, dan itu menjadi tugas sebenarnya bagi Promovendus tentunya ke depannya, bahwa saat ini Fakultas Kedokteran sesuai dengan arahan Bapak Dirjen, Bapak Menteri juga mengatakan semalam bahwa kita tidak hanya puas dengan hasil publikasi, tetapi kita harus bisa bekerja sampai pada hilirisasi, proses komersialisasi industri, masyarakat, dan pemerintah. Jadi harus ada produk, harus ada jasa yang kemudian itu dijual. Nah, itu menjadi tugas, dan kebetulan Promovenda pada siang hari ini adalah organik dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, sehingga tetap menjadi tugas beliau sampai pada guru besarnya. Terakhir kita sampailah pada promotor yang tentunya dengan promotor telah membawa calon kandidat doktor pada siang hari ini untuk bisa berdiri dan kita mendengar dari beliau untuk arahan. Silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan banggakan
pimpinan sidang, Prof. Hairani, kopromotor, Profesor Dr. Andi Asadul Islam, tim penguji, ada Dr. Ketut Putu Yasa, ini penguji tetap untuk urusan BTKV dari Bali. Terima kasih. Insya Allah saya sudah lihat di sisternya juga. Mudah-mudahan 1 Oktober lah kira-kira sudah akan nanti akan menghadiri untuk pengukuhannya. Dan penguji Profesor Dr. Priantono yang akrab sapa dengan Mas Prof. Profesor Dr. Gemini Alam, MSc, apoteker, dan seluruh yang hadir. Jadi saya kira itu memang harus gayung bersambut anjuran dari Dirjen, dan memang beberapa kali untuk dianjurkan supaya luaran dari S3 itu ada aplikasi, ada yang betul-betul produksi. Ini saya kira bisa. Ya, mampu memproduk sesuatu. Ini mungkin bisa gayung bersambut. Sekarang kami juga ada kerjasama dengan PT Esmut, pabriknya ada di Takalar, yang memproduksi nanoteknologi di sana. Nanti Prof. Gemini saya kira di sana bisa memproduksi dalam bentuk besar dalam teknologi nano yang produksi herbar-herbar seperti ini. Nanti bisa mungkin ditindaklanjutin. Dan saya baru baca tadi malam di media bahwa orang berburu sekarang Annona muricata di Jerman. Di sana menjadi barang yang langka. Saya kebetulan ini Dr. Umar untuk promosi pada hari ini. Jadi itu kemungkinan karena memang manfaatnya memang walaupun sitotoksik memang, tetapi bisa juga antiinflamasi, antioksidan, ternyata bisa juga antihipertensi. Nah itu ternyata memang banyak. Jadi kalau ini perlu mungkin supaya Annona muricata sekedar bocoran juga, ini sebetulnya adalah buah sirsak itu adalah hobinya Ibu Dekan ini. Ibunya selalu nih mencarinya adalah sirsak yang kecil. Tapi apakah Annona muricata juga sirsak kecil atau yang besar ya? Yang kecil. Nah, cocok. Lebih banyak lagi yang besar itu. Bisa banyak ditanam di mana-mana. Saya kira bisa nanti ditindaklanjutin Dr. Umar dengan kerja dengan PT Smut untuk memproduksi dalam bentuk yang saya kira tidak sulit juga karena produknya banyak, bisa diproduksi di sini. Gitu. Jadi sekali lagi selamat untuk Dr. Umar untuk sampai ke hari ini. Kalau ada yang mengikuti perjuangannya luar biasa, jatuh bangun luar biasa, berapa kali terpending mau ujian, terpending beberapa hal, alhamdulillah ya pada hari ini telah sampai. Mudah-mudahan ini berkah bahwa segala sesuatu tidak ada yang mudah, tapi dengan perjuangan yang tekun saya kira alhamdulillah Dr. Umar telah mencapai pendidikan tertinggi pada hari ini. Dan sekaligus juga menambah untuk di SDM Departemen Bedah, khususnya di Prodi BTKV, kardiovaskuler. Sekarang sudah ada 2, dan berikutnya lagi akan menyusul, masih ada 2 lagi, jadi insya Allah akan semua nanti yang di BTKV. Itu mungkin barangkali tidak ada pertanyaan, memang wanti-wantinya pimpinan sidang, jadi tidak bertanya. Selamat sekali lagi, dan yang lainnya silakan untuk bisa mengikuti jejaknya Dr. Umar pada hari ini. Oh ya, silakan. Izin, silakan. Sedikit tambahan, sebenarnya Promovendus ini runner, dan tapi mungkin karena mau promosi ini dia tidak ikut Berlin Marathon yang baru saja berlangsung. Tahun lalu ikut ya. Berlin Marathon itu 42 kilo BMW Berlin Marathon itu. Dan dia alhamdulillah dia berhasil nih. Jadi saya sudah share fotonya ke teman-teman runnernya. Selamat. Silakan, makasih. Ya, terima kasih. Sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada promotor, kopromotor, penguji dan pengelola S3 menentukan status kelulusan dalam menetapkan hasil ujian.
Ketua sidang, promotor, ko-promotor dan penguji berkenan meninggalkan ruangan ujian.